Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Sekitar akhir bulan Januari 2022, ada seorang istri yang curcol di akun base Twitter yang bernama Foodfest yang mengirimkan foto ikan goreng dan nasi dalam piring dengan caption "Suamiku ngambek gara-gara ini". Hanya dalam hitungan menit saja, base itu dipenuhi komentar netizen yang menyebutkan bahwa ikan yang digoreng itu adalah ikan arwana yang terkenal dengan harganya yang selangit. Tapi nampaknya sang istri ini tidak tahu kalau ikan yang ada di akuarium itu mahal harganya. Sang istri menyebutkan ikan suaminya ini berwarna merah di sekujur tubuhnya. Kamu pasti udah bisa nebak dong ikan arwana jenis apa itu? Yap, itu adalah ikan arwana super red. Kalau kamu ada di posisi suaminya, kamu bakalan ngambek juga nggak? Memang ya, selalu ada aja nih berita kocak dan kisah-kisah lucu yang berdatangan dari ikan satu ini. Tapi nampaknya berita-berita tentang ikan arwana bukanlah tentang tren ikannya, tapi lebih ke kisah-kisah lucu di baliknya. Contohnya saja, tidak seperti ikan cupang yang bisa saja menjadi tren di era pandemi ini. Dilansir dari web Kompasiana, tren ikan cupang hias di masa pandemi Covid secara tidak langsung mengubah citra ikan cupang yang awalnya hanya sekedar ikan aduan menjadi suatu tren bisnis cupang hias. Banyak kalangan anak muda yang awalnya hobi traveling, olahraga, dan hobi yang harus berhubungan dengan banyak orang sekarang beralih menjadi hobi ikan cupang yang tentunya dapat dilakukan di rumah. Nah, tapi kalau arwana sih kayaknya nggak bisa gitu juga ya. Nggak bisa asal beralih hobi, karena melihara ikan arwana ini cenderung lebih membutuhkan persiapan yang matang. Selain itu, kira-kira apa lagi ya alasan mengapa ikan arwana tidak akan pernah menjadi tren seperti ikan-ikan lainnya? Harga cenderung mahal dan perawatan yang cukup sulit. Arwana memang sudah menjadi primadona sejak zaman dahulu di dunia ikan hias. Ikan yang memiliki julukan sebagai raja ikan hias ini memang memiliki tempat istimewa di hati para pecinta ikan. Terutama bagi mereka yang percaya pada mitos bahwa ikan ini dapat membawa banyak hoki. Tak aneh tentunya jika ikan arwana ada yang dihargai hingga puluhan juta rupiah hingga ratusan juta rupiah tiap ekornya. Tapi tahu nggak sih, sebenarnya ikan arwana ini tidak diperuntukkan dan tidak disarankan bagi penghobi awam. Selain karena harganya yang super mahal, perawatan arwana pun terbilang tidak mudah. Ikan ini bisa menghabiskan banyak uang hanya untuk perawatannya saja. Contoh, dari penggunaan tank untuk arwana. Karena ikan ini cenderung bertubuh besar, jadi membutuhkan tank yang ukurannya besar. Nah, kan belum apa-apa kamu harus dipusingkan dengan harga tank besar yang lumayan juga. Selain itu, ikan arwana adalah salah satu jenis ikan yang memerlukan tindakan tanning. Tujuannya biar arwana punya warna merah merona yang dipercaya sebagai pembawa keberuntungan. Tapi kalau kamu kurang cermat dalam melakukan proses tanning, bukan tidak mungkin ikan akan memiliki warna yang kurang diminati. Alhasil harga jual ikan tersebut akan merosot tajam atau bahkan tidak laku sama sekali. Arwana juga termasuk ikan yang sensitif dan mudah terserang penyakit. Beberapa spesies suka pilih-pilih makanan dan umumnya mereka hanya mau mengonsumsi mangsa hidup dan akan menolak pakan kering. Nah, kan gawat juga ya kalau ikan arwana yang misalnya udah kamu rawat dengan baik, tiba-tiba bisa sakit bahkan mati. Gimana tuh rasanya? Aduh, nggak kebayang ya. Nyesek dan hancur banget. Kejadian naas terjadi pada Suk Engpang yang 500 ikan arwananya dirampok. Parahnya lagi, perampok ikan ini adalah orang kepercayaannya sendiri. Irfan Hakim yang merupakan salah satu sahabat Suk Engpang mengatakan 30 tahun yang lalu lebih sampai sekarang Suk Engpang melestarikan ikan ini didampingi oleh orang-orang kepercayaannya. Sayang sekali, salah satu orang kepercayaannya mengkhianati beliau. Ironis sekali ya kalau dipikir-pikir. Terlebih lagi 500 ikan arwana ini seharga 24 miliar. Harga yang bukan main. Kalau bentuknya uang itu bisa dipakai buat beli tanah, rumah, bahkan beli banyak mobil. Sayangnya, kini harta bergerak itu sudah ludes dirampok oleh orang yang mengkhianatinya. Bahkan Irfan Hakim pun selaku sahabat Suk Empang merasa sangat sedih akan kejadian tersebut. Apalagi Suk Empang sebagai korbannya ya. Waduh, pasti bener-bener hancur banget. Ada lagi nih, video milik akun TikTok Cika Cuduar.
yang sempat viral pada pertengahan Juni 2021. Video TikTok tersebut memuat konten ikan arwana platinum yang mati dengan tambahan caption "Selamat Jalan Ikan". Disebutkan bahwa ikan arwana platinum tersebut senilai 700 juta rupiah. Wah, harganya setara sama Pajero Sport Dakar yang keren itu ya. Arwana Platinum seharga ratusan juta itu mati karena mengalami sakit komplikasi dan tidak lagi bisa diobati. Dalam video, wanita tersebut memperlihatkan ikan arwana platinum seharga 700 juta rupiah mengalami sakit dengan bentol-bentol di daerah kepalanya. Aduh, ngenes banget ya. Kalau kamu jadi wanita itu, apa yang bakalan kamu lakuin? Nangis semalaman di kamar atau beli arwana baru lagi nih? Cepat tren, cepat turun. Percaya atau tidak, sesuatu yang cepat tren akan cepat juga turunnya. Seperti layaknya artis yang pansos, ia bakalan terkenal hanya dalam waktu beberapa hari saja. Itu pun terkenal biasanya karena cibiran netizen. Terus beberapa hari kemudian kalau netizen udah kenyang ngibir, pasti yang pansos itu nggak akan masuk trending topik lagi. Tren yang kayak gini biasanya disebut sebagai tren musiman. Nah, dalam dunia ikan hias pun biasanya begitu. Salah satu contohnya seperti ikan lohan yang dulunya sangat tren. Waktu dulu siapa sih yang nggak tahu ikan lohan? Tidak hanya di Indonesia, ikan dengan kepala jenong ini bahkan diburu dari seluruh penjuru dunia. Dalam bahasa Inggris, ikan ini dijuluki flowerhorn. Bagi masyarakat Taiwan, jenong di kepala ikan ini dianggap sebagai simbol pembawa keberuntungan. Sementara di Indonesia, lohan diburu hanya karena bentuk kepalanya yang unik. Nilai jual lohan mencapai jutaan kala itu, tergantung dari jenis. Warna merahnya serta bintik hitam di sisinya jelas jika jenisnya dapat berpotensi lebih besar, harganya juga semakin tinggi. Harga termahal untuk satu ekor lohan mencapai 40 juta rupiah per satu ekornya. Wah, yakini jenis lohan Golden Bass. Sedangkan untuk saat ini, dilansir dari website Suka Ikan, harga ikan lohan Golden Bass terbaru bulan Februari 2022 tidak mencapai puluhan juta rupiah. Lohan Golden Bass dewasa dijual seharga 1,8 juta rupiah per ekornya. Dan untuk anakan lohan Golden Bass, harganya sekitar 400 ribuan saja. Kalau dilihat-lihat, emang turun juga ya harga lohan saat ini jika dibandingkan pas masa trennya. Nah, berbeda dengan ikan lohan nih. Ikan arwana tidak seperti itu. Harga ikan arwana dari tahun ke tahun cenderung stabil. Ia stabil mahalnya. Harga ikan arwana stabil dalam artian tidak mudah naik tapi tidak mudah turun juga. Contoh, seperti ikan arwana platinum yang emang dari dulu punya harga yang fantastis. Sampai sekarang pun harganya nggak pernah turun atau naik. Sebenarnya bisa saja harga ikan arwana platinum tersebut turun atau naik. Misalnya akan naik kalau warnanya semakin mencolok dan bagus. Atau bisa saja turun kalau keadaan ikannya tidak sehat atau selama perawatannya kurang maksimal. Berbeda dari ikan lohan, turun naiknya harga ikan arwana tersebut disebabkan bukan karena tren, tapi lebih ke faktor internal dari si penghobi itu sendiri. Dan satu lagi, tahta ikan ini selalu stabil. Arwana tetaplah arwana yang menjadi raja ikan hias. Tidak ada yang bisa menurunkan tahtanya di perduniawan ikan hias ini. Arwana masih jadi referensi banyak sultan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ikan ini punya tempatnya sendiri di hati kalangan penghobi ikan hias, terutama para sultan. Mau trending ataupun tidak, ikan ini tetap menjadi referensi banyak orang buat dipelihara. Seperti salah seorang Sultan Bekasi yang bernama Fahri. Ini tidak memperdulikan trending atau tidaknya arwana. Ia memborong ikan arwana satu kolam yang berisi 70 ekor dengan harga 7 miliar rupiah. Wah, gila sih. The real Sultan ini sih. Saat melihat kolam penangkaran ikan arwana di kawasan Cibubur tersebut, Fahri memang sudah membawa uang cash sebanyak 700 juta yang digunakan untuk pembayaran uang muka atau DP ikan arwana yang ia beli. Ikan arwana 70 ekor tersebut baru bisa dipindahkan ke rumahnya dalam waktu 3 minggu. Hal itu dikarenakan ikan arwana yang berpindah habitatnya harus dilakukan karantina terlebih dahulu. Ikan arwana juga seringkali dipelihara karena terkenal dengan sebutan ikan pembawa keberuntungan. Hal ini yang menjadi salah satu alasan sultan-sultan banyak yang memeliharanya.
Kalau kamu pernah ke rumah temenmu yang sultan, terus lihat tank besar, pasti ekspektasi kamu tank itu isinya ikan mahal kan? Secara kan tanknya aja udah mewah, pasti isinya juga gak kalah mewah. Seperti ikan arwana contohnya, terutama ikan arwana super red. Arwana sultan yang terkenal karena warnanya yang memikat hati. Ngomongin sultan, banyak artis-artis Indonesia yang punya tank besar di rumahnya. Biasanya mereka punya tank itu hanya sekedar sebagai penghias rumah saja, tapi ada juga yang memang hobi memelihara ikan. Seperti salah satu artis yang sekaligus politisi, Lucky Hakim, punya tank ukuran raksasa yang dibuat khusus untuk ikan arwana yang mewah dan besar. Hal yang sama dilakukan oleh beberapa artis lain seperti Irfan Hakim, Raffi Ahmad, dan Baim Wong. Kira-kira ada lagi nggak ya sultan-sultan lain yang kamu tahu punya tank ukuran raksasa? Kesimpulan, arwana tidak pernah trending seketika bukan berarti ikan ini kalah saing dengan ikan lain. Justru karena alasan-alasan yang udah dijelasin tadi, ikan ini punya tempatnya sendiri di hati banyak orang. Tidak perlu trending atau viral, arwana tetap banyak penggemarnya. Gimana? Apakah kamu punya pendapat lain tentang ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya. Dah.